Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita limpahan nikmat dan rahmatnya. Mudah-mudahan senantiasa Allah taala berikan kepada kita di dunia wal akhirah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini mungkin yang ditunggu-tunggu berhalangan hadir, minta maaf dari lahirnya. Karena kebetulan memang dari kemarin malam kita punya guru Ustaz Ahmad Al-Farisi. Beliau tak lepas dari ngajar dan belajarnya. Bahkan tadi pada maghrib pun juga masih melangsungkan pengajian beliau, belajar sampai guru beliau Kiai Ahmad Rifai. Jadi untuk menunaikan daripada hak jasmani badan beliau, jadi beliau meminta izin untuk istirahat dan dibadalin sama saya. Minta maaf dari doanya mungkin semuanya. Insya Allah pada malam hari ini, sebagaimana yang lagi dilakukan oleh guru-guru kita, di antaranya pada malam hari ini, malam 27 Raja, itu dikenal dengan malamnya daripada peristiwa Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Salafiyah, jadi Istiqomah, ya, semuanya lagi pada merayakan daripada peringatan Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata peringatan ini agar menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkisahkan atau memberitakan tentang hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj di dalam sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru-guru kita, para ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya kenapa Nabi di Isra wal Mi'rajkan untuk berjumpa oleh Allah taala? Jawabannya sebagian menyebutkan karena itu adalah hadiah yang paling agung yang diberikan Allah taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sebelum Allah taala Isra wal Mi'rajkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi ditinggal dua sosok yang beliau cintai. Nabi ditinggal dua sosok yang menjadi tameng beliau tatkala beliau dakwah di masyarakat saat itu, di masyarakat Mekah. Sehingga wajar-wajar aja kalau Nabi ditinggalkan sama orang yang dicintai, Nabi pun sedih. Ditinggalkan oleh orang-orang yang mana menjadi tameng beliau, pendukung beliau saat beliau berdakwah, ditinggalkan mereka semuanya, Nabi sedih. Namanya manusia. Ya. Bahkan dalam sisi zahiriyah, Nabi pun sama kayak kita. Tapi sebagian lain, ya, kebanyakannya Nabi itu lain daripada manusia biasanya. Dalam peperangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika terkena panah, ketika tertimbuk oleh batu, berdarah, sama kayak kita manusia. Bahkan manusia kita rada hebat dikit kadang malah. Jangankan dilempar batu, ketusuk pedang aja kagak ada yang berdarah. Ada itu orang tuh yang namanya punya ilmu kebal, lebih hebat dari Rasulullah. Lebih hebat apa bukan? Kagak, lebih hebat tetap muliaan Rasulullah SAW. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya manusia itu berdarah, Nabi pun berdarah. Gitu. Adapun orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa saat itu mungkin ketika tertusuk pedang dia enggak berdarah, saat itu adalah fadlullah, bisa jadi bahkan ujian dari Allah taala buat mereka. Enggak sedikit orang-orang yang punya ilmu kebal kemudian setelah itu dia merasa sombong, walhasil jatuh di kehidupannya. Gitu. Tapi ada sisi khususiyah yang dikatakan di dalam kitab Maulid Simtudurah, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW basyarun manusia, tapi bukan kayak manusia. Nah, bayangin. Dalam sebuah riwayat hadis dikatakan Ummu Sulaim, ya, tatkala baginda Nabi Muhammad SAW lagi tidur, ya, Ummu Sulaim ngapain? Ummu Sulaim ambil wadah, kemudian itu ditadamin keringatnya Rasulullah SAW. Nabi lihat, wahai Ummu Sulaim, apa yang ente lakuin? Kata Ummu Sulaim, ini keringatmu ya Rasul. Ente mau ngapain itu keringatannya? Kata ya Rasulullah SAW. Kemudian kata Ummu Sulaim, keringat engkau ya Rasul, bakalan saya jadi minyak wangi.
karena sesungguhnya ini bakalan lebih wangi daripada minyak wangi. Itu keringat dari siapa itu? Rasulullah SAW. Manusia tapi kayak bukan manusia, keringatnya wangi. Bahkan Ummu Salamah menyatakan lebih wangi daripada wanginya minyak wangi. Tapi kalau sama kita gimana kira-kira? Ada keringat kita kalau lagi gerah gitu, habis main futsal di kuat gitu, kumpulin. Kayak Rasulullah keringatan wangi. Manusia biasa keringatan, wah semuanya minta ampun. Ya. Makanya di sisi lain ada perbedaan antara Rasulullah dengan manusia biasa. Sampai-sampai tahun tersebut ketika dua orang yang Nabi cintai, Sayyidatuna Khadijah sama paman beliau Abu Thalib meninggal dunia, itu dikenal dengan tahun yang namanya Amul Huzni, tahun daripada kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dapat pelajaran buat kita. Kenapa? Kalau seandainya ada sosok yang kita cintai, keluarga kita, kekasih kita, anak kita, manakala Allah Ta'ala ambil mereka terlebih dahulu daripada diri kita, sedih boleh kan? Boleh, tapi jangan murka gitu. Jangan pakai bilang ketika ntar anaknya diambil duluan sama Allah, anaknya meninggal duluan dibilang, kenapa harus anak saya ya Allah? Kenapa gak anak tangga saya? Gitu. Kenapa harus istri saya duluan? Kenapa gak istri orang lain duluan? Nah yang begitu baru kagak boleh. Tapi sedih boleh, kenapa ya Rasulullah pun bisa sedih. Kenapa Rasul sangat sedih ketika ditinggalkan dua sosok tersebut? Yang pertama, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Beliau adalah sosok wanita yang saat itu di kalangan orang-orang Quraisy itu terkenal luar biasa, wibawanya, haibahnya. Ya kalau bahasa kita, kalau seandainya kita anaknya kiai, nah kira-kira ada yang berani nggak nyakitin anak kiai? Oh mikir-mikir kan. Kalau aneh mau pukulin anak kiai, lah bapaknya kiai. Punya banyak pengikut, lah ngeri kan, gitu bahasanya. Sama kayak Rasul, punya Sayyidatuna Khadijah, orang-orang kafir Quraisy menyakitkan Rasulullah, mandang Sayyidatuna Khadijah, mandang Sayyidina Abu Thalib. Ini keduanya adalah orang-orang mulia saat itu, terpandang gitu. Ya. Sehingga dalam riwayat dikatakan, qala yamna'uhu min adai a'daih. Sayyidina Abu Thalib itu adalah sosok orang yang membela Rasulullah, sosok orang yang mencegah orang-orang yang menyakitin Rasulullah SAW. Nah maka ketika dua sosok ini meninggal dunia, baru tuh berani buat nyakitin Rasulullah, baru berani buat caci maki Rasulullah. Kenapa? Tamengnya Rasul udah gak ada ini kesempatan katanya gitu. Oh ini belum masuk Sayyidina Umar ini, karena saat itu kekuatan orang muslimin masih lemah. Maka ketika dua sosok ini meninggal, berani nyakitin Rasulullah. Di antara perbuatan kejinya yang mereka lakukan adalah yang suruna turab ala ra'sihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka orang-orang kafir Quraisy sudah mulai berani nyakitin Rasulullah, mereka ambil itu tanah ditaruh di kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana bayangin itu? Ini Rasulullah yang ditaruh di kepala. Kita aja nih kalau jadi muridnya kiai, ngelihat kiai kepalanya dipakai pisang gitu, atas ditaruh pisangnya nih, marah gak? Marah. Loh, guru gua itu digituin. Ini Rasulullah SAW. Itu bentuk pertama. Bentuk kedua dalam riwayat dikatakan yad'una awsakha asyati alaihi fi shalah. Bahkan ketika Nabi SAW lagi sholat, itu orang-orang kafir berani ngeletakin namanya kotoran kambing itu di kepalanya Rasulullah SAW. Jadi kalau Nabi lagi sholat, lagi sujud, ditaruh kotoran-kotoran hewan itu di tubuhnya Rasulullah SAW. Yang ketiga bentuknya ini yang paling luar biasa nih. Yatajazabunahu wa yaqulunahu antal ladzi turidu an taj'alal alihah ilahan wahidan. Bentuk daripada ketiga orang-orang kafir Quraisy ketika menyakiti Rasulullah, mereka itu narik-narik kerahnya Rasulullah, narik-narik bajunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita gambarin, kita bisa gambarin di kehidupan nyata. Ya, kalau kita mau kesel sama orang, mau berantem sama orang gitu, kerahnya kita tarik, ya kita tarik-tarik gitu. Tuh bagaimana kejamnya itu. Sambil ditarik-tarik dia ngomong, kata orang-orang kafir Quraisy, oh lu nih yang pengen jadi Tuhan itu cuma satu, gitu ya. Tarik-tarik leher Rasulullah SAW. Nah saking segitunya. Ketika banyaknya bentuk cacian, makian, perlakuan jahat orang-orang kafir Quraisy pada Rasulullah, hampir nggak ada yang bantu Rasulullah saat itu. Walaupun sebagian mungkin udah masuk Islam, tapi karena kekuatannya sedikit, segan juga.
Kalau dia bantuin Rasul, lah yang digebukin ini, gitu. Dua lawan rame-rame, tetap aja kalah. Tapi dikatakan dalam riwayat, fama taqaddama ahadun minal muslimin ila Abi Bakr. Ya. Semuanya nggak ada yang maju kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang bela, siapa yang bela? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya lawuzina imanu Abi Bakar bi imani ahlil ard la rajahta kifatu Abi Bakar. Kalau seandainya ditimbang keimanan Sayyidina Abu Bakar dengan keimanan seluruh penduduk bumi, la rajahat kifatul Abu Bakar, maka timbangan Sayyidina Abu Bakar, timbangan keimanan beliau itu lebih besar dan lebih berat daripada keimanan semua penduduk bumi. Satu orang dibandingin sama penduduk bumi besaran beliau. Bahkan di dalam kisah Isra wal Mi'raj sendiri, Sayyidina Abu Bakar kenapa digelari As-Siddiq? Orang yang benar, orang yang mempercayai daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena kata sebagian yang menyatakan itu teman ente Abu Bakar. Siapa? Itu Muhammad. Dibilang katanya jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit katanya. Cuman sekelibat sekejap gitu doang katanya. Tuh, bohong tuh sahabat ente. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau seandainya beliau Nabi Muhammad SAW ngomong yang lebih dari itu yang nggak masuk akal, saya tetap percaya sama beliau. Tahu aja kan beliau digelari sebagai sosok yang kalau keimanan ditimbang sama yang lain, maka beliau lebih unggul. Kenapa? Udah yakin ya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau termasuk salah satu sahabat yang dijamin surganya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke surga oleh Allah Taala. Nah, bahkan dikatakan qol inna sifatal muhibbin salasumi'atin wasitun. Sungguh kalau kita pengen jadi pecinta, itu pecinta kudunya punya 360 sifat kan. Banyak kan? 360 sifat. Kiai, ada cinta sama antum Kiai. Bentuknya gimana? Ane hadir majelis antum. Satu. Apalagi? Ane setia sama antum Kiai. Ketiga, kalau ada yang kita antum, ane bela. Keempat, kalau antum butuh bantuan, ane bantu. Paling puluhan kita bisa. Tapi kata Rasulullah, sesungguhnya sifatnya pecinta itu ada 360. Dan 360 sifat pecinta tersebut ada di dalam dirinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Paling kalau sebagian kita bentuk cinta itu apa? Ada bakalan setia. Padahal 360 sifat. Nah, pas Sayyidina Abu Bakar maju, beliau bilang apa? Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Itu orang-orang yang pada nyakitin Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar maju dengan bilang apa? Wahai orang-orang kafir Quraisy, apakah engkau kepengen ngebunuh orang yang cuma mengatakan bahwasanya Tuhan saya ini Allah? Gitu. Jadi Nabi itu bilang apa? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Allah Tuhanku. Ya. Dalam segi bahasanya apa? Bahasanya belum syiar. Di antaranya Nabi itu pengen ngejadiin Tuhan itu cuma satu. Walaupun memang pada hakikatnya yang Nabi tujuannya adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi orang-orang kafir Quraisy udah pada ngapain? Udah pada khawatir. Oh ini nih, orang yang bakal jadi Tuhan kita cuma satu. Kata Sayyidina Abu Bakar, ente pengen ngebunuh orang yang cuma bilang bahwasanya Tuhannya Allah, gitu. Jadi juga bisa kita ambil ibrah pelajaran bahwasanya apa? Bahwasanya dakwah itu juga butuh yang namanya power kalau kata kita. Dakwah juga butuh yang namanya kekuatan. Ya. Di antaranya apa itu? Kita rangkul di antaranya Pak RT, kita rangkul di antaranya orang-orang pentolan dan segala macam gitu. Dia ada kenapa? Backingannya kuat. Kalau backingannya kuat, mau ngapa-ngapain aja enak aja jalannya. Enak. Kayak kita gitu. Mau ngehina anaknya RT, mau ngehina anaknya polisi, anaknya jenderal, anaknya presiden mau kita hina. Yang kita pikirin apa? Wah, kita lihat bapaknya siapa? Bapaknya presiden, bapaknya jenderal, lah ngeri dah gitu. Makanya kudu ada power. Gitu. Dan ceritakan ketika demikian di Mekah Nabi difitnah, dicaci maki. Ya, banyak yang nggak senang sama Rasulullah. Akhirnya Nabi pindah ke negeri Taif. Ya. Berharap apa? Ya minhum nusratahu ala qaumihi wa musa'adatihi hatta yutammama amru rabbih. Nabi berharap ketika Nabi pindah ke Taif, itu Nabi bisa cari pasukan katanya. Nabi bisa cari kelompok biar pasukan Islam ini lebih banyak. Gitu. Ternyata nyampe Taif justru malah kebalikannya. Yang tadinya berharap bisa diterima, malah disambitin batu. Ya, jadi maki, diudahin segala macam bentuknya.
Dikatakan mereka orang-orang negeri Taif itu udah mempersiapkan anak-anak mereka dikumpulin, keluarga mereka dikumpulin, bapak-bapaknya, anak mudanya, anak kecilnya suruh kumpul, pegang batu masing-masing. Ntar kalau Rasulullah lewat kita sambitin bareng-bareng. Saking begitu ya. Yang tadinya Rasul berharap di Taif diterima, ternyata mereka udah pada nyiapin buat nyakitin Rasulullah SAW. Rasul cuma nama siapa? Rasul cuma nama Zaid bin Harithah, sahabatnya satu. Itu beliau ngapain? Beliau muter-muter melindungi Rasulullah. Kalau batu dari depan, beliau ke depan. Batu dari samping, beliau ke samping. Batu dari belakang, beliau ke belakang. Tapi karena saking banyaknya batu, dua-duanya berdarah juga. Di depan, di belakang ada, ke samping, samping ada. Makanya haji belum. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Ini akhlaknya Rasul. Makanya dikatakan di Quran bahwa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Nabi itu berada di puncaknya akhlak. Ya ada bani Rabbi fa'ahsinu ta'diba. Sehingga dikatakan Allah yang didik saya, sehingga adab saya adalah sebaik-baiknya adab, yang paling baik kata Rasulullah. Murka gak Rasul? Gak murka, justru malah doa. Rasul malah cerita, ngeluh sama bukan ngeluh, mengutarakan isi hatinya pada Allah. Ya Allah, Allahumma inni asku ilaika da'fu quwwati. Ya Allah, sesungguhnya aku mengeluhkan atas kelemahan diriku. Wahawani ala nasi, kerendahan diriku di hadapan mereka. Ya Arhamar Rahimin, Tuhan yang paling penyayang di antara yang penyayang. Rabbis muddat afina, wahai Tuhannya orang-orang yang lemah. Anta Rabbi, engkau Tuhanku ya Allah. Ilaman takilni, mau engkau utus saya kepada siapapun, mau yang jauh, mau yang dekat. Kata beliau, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Mau ente utus ke yang jauh di Taif, ane disambitin batu. Mau ente utus anda di kampung anda sendiri di Mekah, anda dicaci maki. Kata Rasul apa di belakangnya? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama engkau enggak murka sama ane ya Rob, ane kagak peduli. Ane kagak peduli. Jadi bahasa kita kalau dari doanya Nabi ini, ngeluh boleh gak sih? Boleh. Yang nggak boleh itu ngeluh sampai makhluk. Misalkan nggak punya duit gitu, bang, nggak punya duit bang, tolongin apa gue. Nah ini nggak boleh. Ya bahasa kitanya berarti orang tersebut kagak sabar, kagak redho sama Allah Taala. Tapi kalau ngeluhnya sama Allah, ya Allah, saya nggak punya duit ya Allah. Ya Allah, saya lagi susah ya Allah, butuh beli beras, anak butuh bayaran sekolah. Tapi kalau engkau redho sama aku, nggak masalah ya Allah. Itu bahasa halusnya kita. Jadi kalau mau cerita sama Allah Ta'ala, saat ini lagi gak punya duit, misalkan ujungnya sempilin tuh. Tapi selama engkau redho, aneh gak apa-apa ya Allah. Gitu. Ya, jadi ada kaitannya itu. Juga setelah itu malaikat Jibril datang bersama malaikat Jabal, penjaga gunung. Yang mana itu Allah turunin mereka buat apa? Buat minta izin sama Nabi, boleh gak nih kampung Taif ditibalin gunung? Ya, kata Rasulullah, Allahumma hadi qaumi, ya Allah kasih tunjuk kaumku, fa innahum la ya'lamun. Sungguh mereka ini kagak tahu. Dan bahasanya kita nih, kalau kita habis disambitin, dicaci maki, diudahin, kita pengen dakwah, pengen bawa kebaikan nih. Lagi pengen ngapain nih, misalkan sumbangan yatim, bantu maulid segala macam, tapi ditolak. Ya, dicaci maki. Kebetulan ada tawaran, bang itu mau kebaikan malah ditolak sama mereka. Mau gue serangin enggak tuh katanya? Apa kita bilang? Serang lah ya, gak tahu diri tuh. Kalau bisa begitu mungkin ya. Makanya beda ada tuh basyarun nakal basyar. Ya, Nabi manusia tapi bukan kayak manusia yang lain kayak kita yang punya nafsu segala macam. Kata Nabi malah ketika ditawari mau ditibarin gunung, mereka nggak tahu. Kasih petunjuk ya Allah gitu. Ya. Nah masuk ke dalam kisahnya baru habis itu Allah Taala bahagiakan Rasulullah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Ya, maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Pertama, yang memperjalankan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian kalau mengatakan bahwasannya peristiwa Isra wal Mi'raj kayaknya di luar akal tuh kayaknya. Gak masuk akal, ngosok dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja itu aja kalau kita jalan kaki berapa itu? Bisa berhari-hari tuh. Belum lagi dari itu ke langit lagi. Wah, lama lagi, nggak mungkin cuma beberapa jam. Kan di dalam penjelasan ulama dikatakan katanya cuma beberapa jam. Ada juga yang meriwayatkan katanya itu bekas tidurnya atau bekas duduknya Nabi SAW
ketika Nabi mengalami peristiwa Isra wal Mi'raj itu alatnya masih ada katanya. Berarti kan cepat banget ya. Sehingga kata orang enggak masuk akal kayaknya. Nah, pertanyaannya di sini, asra bi abdihi katanya. Nabi ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kata kita, kalau Allah udah bilang kun fayakun, kalau Allah udah bilang jadi, ya udah jadi, kagak ada urusan. Nah, makanya ada perkataan yang lebih ajib, bahasanya apa? Peristiwa Nabi ini namanya khaliqul ada. Di luar daripada kebiasaan manusia aja, gitu. Normal, bisa-bisa aja. Kenapa? Allah kok yang jalanin, gitu. Dan kalau kata kita, nasi kalau jalan ke pasar Minggu nggak mungkin, ya. Tapi kalau nasi nempel di bannya Gojek sampai pasar Minggu nyampe nggak? Sampai di bawah apa siapa? Gojek, gitu. Tapi bisa-bisa aja begitu bahasanya mungkin barangkali. Nah, yang kedua yang disebutkan apa? Bi abdihi. Kenapa nggak asra bi rasuli? Kenapa nggak asra bi habibi? Tapi pakai kalimat abd, hamba. Kalau dalam bahasa fikihnya itu hamba sahaya, budak, budak. Ya, dikatakan oleh Sayyidina Ali, ilahi kafa bi izan an akuna laka abdan wa kafali fahran an takuna li rabban. Sayyidina Ali, cukup bagiku kemuliaan bahwasanya aku menjadi hamba bagimu ya Rabb. Yang kedua, cukup bagi diriku kebanggaan engkau menjadi Tuhan bagi diriku, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kalau membawa haji. Ya. Jadi kalimat abad, kalimat hamba justru malah Sayyidina Ali senang katanya. Aneh udah cukup mulia kalau aneh dibilang sebagai hambamu ya Allah. Aneh juga bangga banget kalau engkau Tuhanku ya Allah. Bisa kita tafsirin ke kehidupan nyata kita, bisa. Mungkin sebagian di sini kan ada sahibnya guru, temannya guru, jamaahnya guru. Aneh pribadi mungkin bisa dibilang pembantunya guru. Ya, atau kita maknai kalimat hamba tersebut pembantu lah. Coba lihat pembantu. Kalau guru nyuruh bikinin kopi atau beliin makan, beliin minum, masuk gak ke rumahnya? Masuk. Belum lagi kalau guru nyuruh tolong dong beliin makan buat anak saya, ngurusin anak-anaknya. Ya. Coba ada nggak sahabat beliau, karib beliau, jamaah beliau mungkin dapat perintah demikian? Nah, nggak bisa tuh dikasih keistimewaan masuk rumahnya beliau. Nggak ada tuh dikasih keistimewaan bisa dekat sama anak-anak beliau. Mungkin hanya sebagian sedikit doang, sekadar ketemu. Tapi kalau pembantunya, orang-orang yang hikmah di dalamnya, mungkin bisa masuk ke dalam rumahnya. Suatu kemuliaan bagi saya menjadi pembantunya guru. Kenapa? Anda bisa masuk ke rumahnya, Anda bisa ngurusin anak-anaknya, mengandung banyak keberkahan. Gitu. Gak cuma sekadar nyari ilmu, tapi bisa membantu dari segi ekonomi segala macam. Gitu. Jadi kalimat hamba itu adalah kemuliaan. Juga waktunya kapan? Lailan, di malam hari. Kenapa Allah perjalankan Nabi SAW ketika peristiwa Mi'raj tersebut di malam hari? Kenapa? Karena malam-malam itu peristiwa yang karena malam hari itu adalah malam yang mulia. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Iza namat uyun, apabila mata-mata telah tertidur, kazzaba manidda'a mahabbati, dusta atau bohong orang yang aku cinta sama saya, iza jannahul lail nama anni. Kalau datang waktu malam, dia malam boleh tidur. Kalau pagi, setengah-setengah ada yang tidur, ada yang gawe itu, ada yang kerja, ada yang olahraga, CFD segala macam, melek banyak yang melek. Siang melek semua. Memang waktunya makan siang, dari makan siang semua malam. Kata yang kerja, memang waktunya ada buat istirahat, besok gawe lagi pagi. Malam tidur. Tapi kata Allah Ta'ala, orang-orang yang bangun di malam hari, yang ngaku cinta sama saya, pasti dia bangun malam hari. Ngapain? Munajat, doa sama saya. Bahkan dalam riwayat dikatakan, orang yang kalau doa di malam hari, di waktu malam-malam tersebut, ada waktu mustajab katanya. Yang minta kabul hajat, Allah kabulin di malam itu. Yang minta dosa diampunin, Allah ampunin malam itu. Gitu. Makanya kata Allah, kazzaba manidda'a mahabbati iza jannahul lail nama anni. Orang ngaku cinta sama saya tapi datang malam dia malah tidur. Bohong berarti. Alaisa kullu habibin yuhibbu khalwata bi habib. Bukankah setiap pecinta itu suka berduaan sama yang dicintainya? Gitu. Kapan waktunya? Malam. Kalau siang rame, orang pada melek, bisa jadi mereka pada doa sama Allah. Pagi juga rame. Kapan waktunya? Malam. Yang malam curhat sama Allah, yang malam cerita sama Allah, doa sama Allah, maka di waktu tersebut yang kemungkinan besar dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dari tempat mulia ke tempat yang mulia. Jadi intinya
dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu mengandung banyak sebuah keistimewaan, kemuliaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya minta maaf. Mohon dibukakan pintu maaf dan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.